Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salihin sadiqin sabirin rahimin rasidin bil mu'minina wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa anjilhul munzala muqarraba 'indaka yaumil qiyamah. Para pirsawan rahimakumullah, selamat berjumpa kembali di dalam channel yang kita cintai ini, yaitu Wasiat Aladin Channel. Para jamaah, para pirsawan rahimakumullah, waktu pertama kali jamaah datang dari Muzdalifah, maka pertama kali yang dituju adalah Jumratul Aqobah. Aqobah disebut ini apa? Sebagai melempar iblis al-kabir. Artinya hakikat daripada jumroh adalah lambang memerangi setan, memerangi hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Karena itu, ini apa, kemarin sudah saya jelaskan bahwa di dalam ini Mina ada masjid yang namanya Al-Qubais. Adalah monumen sebagai keberhasilan Nabi Ibrahim menunaikan perintah untuk menyembelih anaknya. Tanpa ragu-ragu, Nabi Ibrahim menyembelih anak, yaitu Ismail. Nah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyaksikan kebulatan tekadnya yang sungguh-sungguh di dalam memenuhi perintah Allah, maka Nabi Ismail diganti dengan kambing kibas, sehingga akhirnya luluslah ujian Nabi Ibrahim terhadap perintah untuk menyembelih anaknya. Nah, sehingga didirikan Masjid Al-Qubais. Nah, di dalam masjid, di dalam episode yang sudah saya katakan bahwa di dalam masjid ada mihrab. Mihrab kata dari harb, perang. Mihrab adalah isim makan, isim yang menunjukkan nama tempat untuk perang. Harbun juga bermakna juga tombak. Artinya seorang imam pada waktu mimpin sholat itu hakikatnya adalah memerangi hawa nafsunya, memerangi setan yang ada di dalam dirinya. Nah, ini pada episode yang lalu. Nah, kemudian sesudah melempar Jumratul Aqobah pada waktu hari-hari tasyrik, ya, pada hari tasyrik 11, 12, itu hari-hari sesudah Idul Adha, melempar dari awal Jumratul Ula, Jumratul Wusta, kemudian Jumratul Aqobah. Lambang apa ini? Tugu-tugu ini, 3 tugu ini. Jumratul Ula oleh Rasulullah SAW disebut juga sebagai Jumratul Dunia. Artinya, tugu-tugu ini adalah lambang dunia. Ini yang dimaksud dunia ini apa? Unsur material, unsur jazadiyah. Jadi Jumratul Ula lambang daripada badan kita sendiri. Di dalam badan kita ada 3 unsur. Karena yang kita perang itu adalah setan. Setan yang ada di dalam mana? Di dalam diri kita. Nah, dilambangkan apa? Pada waktu Nabiullah Ibrahim melempar iblis pada waktu di satu tempat. Nah, makanya tempat ini lalu dibuat monumen, dibuat
tanda kenang-kenangan dengan sebuah tugu dinamakan Jumratul Dunia atau Jumratul Ula. Begitu dilempar, iblis lari. Nabi Ibrahim pindah tempat untuk menyembelih putranya Ismail. Tapi begitu mau disembelih, iblis datang lagi, kelempar lagi, sehingga iblis lari lagi. Nah, tempat yang kedua ini disebut Jumratul Wusta. Wusta artinya tengah-tengah. Kemudian Nabi Ibrahim pindah lagi. Yang ketiga, begitu menyembelih lagi, dan iblis datang lagi, dilempar lagi. Nah, sehingga tempat yang ketiga ini disebut Jumratul Aqabah. Aqabah itu artinya apa? Jalan yang mendaki lagi sulit. Ini artinya apa? Ini godaan yang paling besar. Nah, 3 tempat ini adalah lambang daripada diri manusia. Di dalam hal itu, dan pada waktu Nabi Ibrahim, diri Nabi Ibrahim. Pertama, Nabi Ibrahim disuruh untuk menyembelih putranya, perang batin, secara lahiriah. Kenapa? Rasa cinta terhadap anaknya. Bayangkan saja, sudah sekian lama, sudah tua baru punya anak. Begitu punya anak, lagi kira-kira umur 13, 12, lagi nyeneng-nyenenginnya, disuruh disembelih oleh Allah. Tapi karena ini perintah Allah, sami'na wa ta'na, Nabi Ismail disembelih. Coba bayangkan, seandainya kita sendiri suruh nyembelih anaknya oleh Allah SWT, pasti perang batin. Cara lahiriah, wah luar biasa. Nah, ini adalah Jumratul Ula. Jumratul Ula lambang daripada jasad. Kemudian Jumratul Wusta, artinya tengah-tengah. Lambang daripada apa? Nafsani, jiwa. Jiwa keberadaannya ada di tengah-tengah. Kemudian Jumratul Aqabah. Jumratul Aqabah itu lambang daripada apa? Ruhani. Jumratul Wusta dikatakan tengah-tengah karena apa? Yang namanya nafsani itu campuran antara jasmani dan rohani. Jadi kalau jasmani terdiri daripada unsur makanan, sehingga terjadilah daging, terjadilah tulang, terjadilah darah, seluruh yang ada di dalam tubuh kita. Ini jasmani, jasad kita, ini terdiri daripada unsur makanan. Karena itu, karena unsur makanan ini bisa dilihat, maka bisa diselidiki. Hasil penyelidikan ini ada ilmunya. Sehingga ditemukanlah ilmu kesehatan untuk jasad. Nah, ahli ilmu kesehatan ini disebut dokter atau tabib. Di dalam ilmu kesehatan ini juga ada spesial-spesial. Ada dokter spesialis mata, ada dokter spesialis penyakit dalam, ada dokter spesialis tulang atau ortopedi. Semuanya itu punya bidang masing-masing, keahlian ilmu masing-masing. Tidak dalam unsur jasadiah. Nah, setan yang ada di dalam jasad apa? Ya penyakit. Seperti baksil, kemudian juga kolesterol, asam urat yang berlebihan ukurannya sehingga menjadi penyakit. Nah, itu adalah setan. Setan jasadiah sehingga menimbulkan penyakit. Kemudian apalagi baksil, kuman yang menimbulkan penyakit-penyakit. Itu adalah setan yang ada di dalam jasadiah. Maka untuk mengusir setan-setan jasadiah yang namanya penyakit ini diperlukan ilmu. Nah, ilmu itu lambang apa? Di dalam haji, lambang melempar jumratul ula. Jumroh yang melambangkan melempar penyakit-penyakit di jasad. Jadi, batu kerikil yang dicari
di Musdalifah itu adalah lambang ilmu. Maka pada waktu melempar Jumratul Wusta itu lambang apa? Lambang jiwa nafsani. Nafsani itu terdiri dari dua unsur. Unsur jasad dan unsur rohani. Mix, percampuran antara jasadiyah dan rohaniah. Nafsani. Nah, di dalam jasad ada yang unsurnya unsur jiwa, yang bisa dilihat oleh mata, yang tercipta dari unsur makanan. Apa umpamanya? Otak. Otak itu adalah unsur jiwa. Karena itu di dalam otak ada rasa senang, rasa sedih, rasa kecewa, orang bikin nangis. Semuanya itu semuanya ada di otak. Otak itu bisa dilihat. Karena itu otak ini terdiri daripada apa? Unsur makanan. Sehingga jadilah otak. Itu adalah unsur nafsani yang terbuat daripada unsur-unsur makanan. Ada lagi hormon-hormon. Hormon-hormon juga unsur nafsani juga, unsur jiwa juga. Kemudian juga saraf. Saraf itu bisa dilihat. Karena itu bisa dibedah. Sehingga disebut bedah saraf. Nah, ini semuanya terdiri daripada unsur jasadiyah. Yang bisa dilihat oleh mata. Karena bisa dilihat oleh mata. Bisa diselidiki. Hasil penyelidikan. Ada ilmunya. Karena itu ahli yang mengetahui tentang tentang seluk beluk, ya, seluk beluk tentang nafsani adalah dokter jiwa yang mengetahui tentang kejiwaan secara ini apa yang kasat mata. Nah itu karena dokter jiwa seperti penyedih, kemudian ini apa konon kabarnya orang kalau ini apa penyedih berarti kekurangan vitamin tertentu, atau pria gembira karena cukup ini apa nutrisi tertentu. Kalau kurang maka dia akan menjadi penyedih, akan menjadi ini apa penyakit jiwa. Unsur-unsur tidak lepas daripada makanan. Sehingga dikatakan oleh dokter bahwa kesehatan itu bergantung juga, ada hubungannya juga dengan makanan. Kesehatan badan, kesehatan jahat, kesehatan ini apa jasad, ya kesehatan jasad, ada hubungannya dengan makanan, nutrisi yang baik, vitamin yang baik. Jadi semuanya itu ada hubungannya dengan kesehatan makanan. Sehingga untuk mengusir setan yang ada pada jasad, nah yang disebut apa baksil, apa kolesterol, apa asam urat, itu adalah penyakit-penyakit. Itu adalah setan-setan jasad yang mesti diusir. Diusirnya dengan apa? Hasil daripada ilmu. Ilmu itu akan mengetahui, menentukan bahwa kalau penyakit ini, kekurangan penyakit ini, maka obatnya adalah ini. Yang semuanya dari apa? Dari unsur-unsur material. Apa unsur tumbuh-tumbuhan, atau unsur nabati, atau unsur hewani yang diramu nanti menjadi obat. Sehingga yang ahli di dalam ilmu tersebut adalah dokter atau tabib. Jadi batu yang dicari di Musdalifah itu adalah lambang ilmu. Jadi waktu melempar Jumratul Ula, ini adalah mengusir penyakit-penyakit jasad. Maka untuk mengusir penyakit jasad harus ada ilmunya. Ilmu mengatakan bahwa untuk sehatnya badan harus juga bersih makanan, sehat makanan, halalan toyiban pada makanan. Jadi selain makan yang halal, juga toyiban bagus, mengandung nutrisi-nutrisi yang bagus. Sehingga jasadnya nanti akan sehat. Kemudian kalau halal, nafsaninya, jiwanya juga nanti akan sehat. Nah gitu. Jadi ini adalah lambang. Nah karena itu disuruh oleh agama
Karena seorang haji itu harus menempuh apa? Aladin. Ala atas din agama. Hidupnya harus menempuh jalan agama. Ini pada episode yang lalu, ya waktu saya menceritakan tentang Aladin dengan guru sufinya, kemudian Aladin dengan tukang sihir. Bagi bapak-bapak yang belum melihat ini apa kisah tentang Aladin dan bagaimana saya membedah makna-maknanya, itu silahkan bapak lihat dari episode 1 itu. Nah, jadi makanan itu adalah sumber daripada kesehatan atau penyakit yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah mengatakan bahwa awal mula penyakit itu di perut. Karena itu, manakala kita makanan berlebihan akan menimbulkan penyakit. Maka untuk penyakit perlulah diobatin. Nah, obat itu ibaratnya melempar jumroh ula. Kemudian jumroh ustok yang ada di tengah. Jumroh yang kedua. Lambang daripada nafsani, jiwa. Jiwa itu ibarat sebuah lingkaran. Sebuah lingkaran. Itu terbagi dari dua. Yang separuh warna hitam. Nah, ini tadi ya, waktu jasmani itu ini ibarat sebuah lingkaran yang warnanya hitam semua. Karena sifatnya jazadiyah, material. Material ibaratnya itu negatif. Jadi jasmani itu ujungnya unsur negatif. Pengennya apa? Karena di dalam diri manusia ada sifat hewaniah. Sehingga yang sudah lalu saya katakan bahwa ini apa? Yang namanya insan, ya namanya insan, itu adalah al-insan hayawanun natik. Yang namanya insan, manusia adalah hewan yang bisa ngomong, yang bisa ini apa, berkomunikasi. Natik, yang bisa ngomong, bisa berkomunikasi. Nah, hakikat hewan adalah apa? Sukanya makan, sukanya kawin, sukanya apa. Dan unsur-unsur setan ini yang akhirnya apa? Menimbulkan penyakit. Sifat hayawaniyah. Setan yang ada di dalam diri manusia itu apa? Mendorong untuk makan. Sehingga akhirnya apa? Kebablasan kolesterolnya, sehingga timbul sakit. Kebablasan asam uratnya, sehingga timbul sakit. Kebablasan gula darahnya, sehingga timbul sakit. Nah, ini untuk obatin dilambangkan apa? Mengusir setan yang ada di pada jasad dengan menjaga apa? Menjaga makanan. Menjaga makanan. Kalau menurut Rasulullah, bagaimana cara menjaga? Menurut Rasulullah, kalau kita kepingin sehat, kalau kita kepingin mengusir penyakit yang ada di dalam jasad, jaga makanan. Kata Rasulullah, perut kita sepertiga diisi makanan, sepertiga diisi air, kemudian sepertiga diisi hawa. Insya Allah jasad kita, badan kita nanti akan sehat. Karena apa? Kolesterolnya tidak meludak, gula darahnya tidak meludak, asam uratnya tidak meludak, kemudian tekanan darahnya insya Allah akan normal. Karena apa? Nah, apa? Jasmani dipelihara. Kemudian apa? Dijaga kebersihan jasmaninya. Insya Allah akan sehat. Ini lambang daripada melempar jumratul ula. Lambang daripada jasmani. Maka untuk sehatnya jasmani, praktekan jumratul ula di tengah kehidupan. Apa itu? Makanlah sebagaimana yang Rasulullah makan. Artinya apa? Meniru sunnah Rasul. Sunnah Rasul itu bagaimana? Rasulullah itu kalau makan itu tidak pernah kenyang. Sebelum kenyang berhenti. Sepertiga diisi makanan, sepertiga diisi air, sepertiga udara. Karena jasad ini itu
memerlukan nutrisi-nutrisi yang baik. Kemudian juga jangan kelewatan banyak, karena kalau banyak akan menimbulkan penyakit. Nah, karena itu praktekan Jumratul Ula di tengah kehidupan. Kemudian Jumratul ini apa? Yang kedua, Jumratul Wusta. Arti wusta itu adalah tengah-tengah. Wusta, masing-masing itu punya makanan. Nafsani, jiwa, itu juga punya makanan. Makanannya apa? Nafsani. Makanannya hawa. Jadi, kita narik oksigen. Begitu dihirup pelan-pelan, oksigen ini lalu ini apa? Membasahi otak kita. Kemudian oksigen ini akan berkumpul ke darah. Dan untuk selanjutnya, insya Allah, karena waktunya terbatas, insya Allah pada episode yang akan datang, akan saya ceritakan apa hikmah daripada Jumratul Wusta. Nah, kalau Jumratul Ula, tadi sudah saya katakan, peliharalah jasadiah bapak-bapak, ibu, dan kita semua. Memelihara makanan dengan nutrisi-nutrisi yang baik. Halalan, thayyiban. Kemudian apa? Jaga kebersihan. Kebersihan tempat, kebersihan makanan, kebersihan pakaian. Seluruh kebersihan-kebersihan ini merupakan apa? An-nadhafatu minal iman. Ini bagian daripada iman. Kebersihan itu bagian daripada iman. Insya Allah yang akan datang akan saya jelaskan hikmah daripada Jumratul Wusta. Maka marilah kita praktekkan Jumratul Ula atau Jumratul Dunia di tengah kehidupan. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.